Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu sebenarnya baik-baik aja? Kamu punya pekerjaan, gaji masuk tiap bulan, ada teman, ada keluarga. Tapi entah kenapa tetap ada rasa kosong. Ada suara kecil yang bilang, kok kayaknya masih ada yang kurang ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Dan inilah kenapa banyak orang terus merasa hidupnya nggak cukup. This is my point of view bersama aku Cornelia Nina, tempat kita refleksi bersama, bertumbuh bersama, dan mengenal diri sendiri. Aku ingat banget dulu, setiap kali naik gaji, aku ngerasa seneng luar biasa. Rasanya kayak, yes, akhirnya hidupku naik level. Tapi, kamu tahu apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, rasa senang itu hilang. Tiba-tiba muncul lagi pikiran, kalau aku bisa beli ini, mungkin aku lebih bahagia. Dan setelah barang itu aku beli, sama aja, senangnya cuma sebentar. Setelah itu, balik lagi, muncul rasa kosong. Pernah nggak kamu ngalamin hal yang mirip? Punya sesuatu yang baru, tapi nggak lama kemudian, rasanya biasa aja. Dalam psikologi, ada istilah hedonic treadmill. Artinya, manusia itu cepet banget terbiasa dengan hal-hal baru. Bayangin, kayak treadmill di gym. Kamu lari kenceng, tapi posisimu tetap di tempat. Sama dengan kebahagiaan. Naik gaji, punya pasangan baru, beli barang baru, awalnya bikin senang. Tapi otak kita cepat adaptasi. Lalu standar kita naik lagi. Hasilnya kita terus ngerasa kurang. Nah, kalau dari sisi energi, rasa nggak cukup ini adalah vibrasi kekurangan. Dan vibrasi itu akan menarik hal-hal yang semakin bikin kita merasa kurang. Analogi gampangnya kayak ember bocor. Mau kamu isi berapa banyak air pun, kalau bocornya nggak ditutup, ember itu tetap terasa kosong. Aku punya seorang teman dari luar, hidupnya sempurna banget. Punya mobil, rumah bagus, karir oke. Tapi hampir setiap ketemu, dia selalu bilang, aku iri banget sama orang itu. Kok bisa ya lebih sukses daripada aku? Sampai suatu hari, dia ikutan kelas kecil tentang gratitude. Setiap malam, dia paksa nulis 3 hal kecil yang bisa dia syukuri. Awalnya susah, karena dia pikir, apa yang mau aku syukuri? Semua orang kayaknya lebih sukses dari aku. Tapi lama-lama dia mulai nulis hal-hal sederhana. Seperti hari ini aku masih bisa sarapan bareng anakku. Hari ini aku bisa ngobrol santai sama temanku. Dan hari ini aku masih sehat. Anehnya, dari situ hidupnya mulai berubah. Wajahnya lebih cerah, dia lebih tenang, bahkan rezekinya mengalir lebih lancar. Dari pengalaman dia, aku makin sadar, rasa cukup itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menghargai yang sudah ada. Di episode kali ini, aku akan bagiin tips praktis mengubah vibrasi kurang jadi cukup. Latih rasa cukup sekarang, bukan nanti. Jangan tunggu sukses dulu, baru merasa cukup. Coba sekarang, tulis 5 hal kecil yang bikin kamu ngerasa cukup hari ini. Misalnya, aku masih bisa dengar suara hujan. Itu aja udah ajaib kan? Stop bandingin hidupmu sama orang lain. Ingat, yang kamu lihat di sosial media itu
adalah highlight reels, bukan kenyataan penuh. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Nikmati vibrasi syukur. Saat minum segelas air, jangan buru-buru. Rasakan betapa sederhananya air itu bisa bikin tubuhmu segar. Itu adalah vibrasi positif. Ubah pertanyaan hidupmu dari kenapa aku gak punya ini jadi apa yang sudah aku punya dan bagaimana aku bisa memaksimalkannya. Pertanyaan itu akan menggeser fokusmu dan fokus adalah energi. Jadi, kalau kamu sering merasa hidupmu gak cukup, mungkin bukan karena apa yang kamu punya kurang, tapi karena cara kamu melihatnya. Hidup ini bukan tentang seberapa penuh embermu, tapi tentang apakah kamu sadar bahwa ember itu sebenarnya sudah cukup kalau kamu berhenti fokus pada kebocorannya. Aku Cornelia Nina, jangan lupa untuk support channel ini dengan share, subscribe, atau likes. And this is my point of view.